Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tajwid tentang hukum nun sukun dan tanwin. Adapun hukum nun sukun dan tanwin di dalam kitab Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan bahwa hukumnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu izhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa hakiki. Hukum yang pertama yaitu izhar halqi sebagaimana dalam bait Tuhfat Atfalnya, fal awwalul izharu qabla al-ahrufi lil halqi sittu rutibat fal ta'arifi. Yang artinya izhar yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf tenggorokan, jumlahnya 6 dan harus diketahui. Pengertian izhar. Izhar artinya jelas, sedangkan menurut istilahnya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan halqiyah. Huruf-huruf izhar halqi ada 6: hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu dibaca dengan jelas tanpa dengung. Mulutnya terbuka biasa dan tidak ada suara samar. Adapun contoh nun sukunnya, man amana, an'amta. Contoh tanwinnya, sami'un alim, alimun hakim. Yang kedua hukum idgham. Idgham berarti memasukkan satu huruf dalam huruf sesudahnya sehingga keduanya menjadi satu bacaan yang lebih kuat. Huruf-huruf idgham yaitu ada 6: ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna sebagaimana dalam bait Tuhfatul Atfal, wathani idghamun bisittatin atat yarmaluna indahum qad sabatat. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bil gunnah, yang artinya memasukkan dengan dengung. Pengertiannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka cara bacanya harus digunnahkan atau dimasukkan dengan dengung. Contohnya, may yaqulu. Ada pengecualian apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ya gunnah di dalam satu kalimat, maka hukumnya izhar wajib atau izhar mutlak. Wajib dibaca jelas dan tidak dibaca idgham. Contoh kalimat yang tidak diidghamkan pengecualian, dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Yang kedua, idgham bila gunnah, artinya memasukkan tanpa dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu masuk sempurna ke huruf berikutnya tanpa dengung. Contohnya, mir rabbihim, hudan lil muttaqin. Hukum yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab berarti mengganti atau menggantikan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya atau pengucapannya, nun sukun atau tanwin diganti menjadi huruf mim serta dengung. Membacanya yaitu 2 harokat sebagaimana dalam bait Tuhfatul Atfal, wathalisul iqlabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Sebagai contohnya yaitu sami'un basir. Hukum yang keempat yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar atau menyembunyikan suara nun sukun atau tanwin antara jelas dan dengung. Hakiki artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Pengertian ikhfa hakiki, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Adapun hurufnya yaitu shad, za, fa, kaf, jim, shin, qaf,
sin, dal, ho, zai, fa, ta, bod, dan zo. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bait Tuhfatul Atfal yang berbunyi warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili. Sebagaimana contohnya yaitu man sabara, ghafurun syakur, anzalna. Jadi kesimpulannya, hukum nun sukun dan tanwin di dalam kitab Tuhfatul Atfal ada 4 hukum. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham terbagi menjadi 2, yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bilaguna. Yang ketiga yaitu hukum iklab, yang keempat ikhfa hakiki. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.